Mohon maaf apabila nanti video ini dibuat ada yang tersinggung, ada yang tidak berkenan dengan video ini. Ini bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari suatu keburukan dan aib-aib orang. Jadi bukan itu tujuan video ini. Jadi Kiwiro akan menjawab. Kiwiro apa santrinya Gus Wawan? Bukan. Jadi camkan garis bawahi bahwa Kiwiro bukan muridnya Gus Wawan, Anom Pramuja atau Hengki Kurniawan. Jadi Kiwiro bukan santrinya atau muridnya Gus Wawan ya. Jadi kamu yang nanya-nanya, orang yang nanya-nanya itu jawaban Kiwiro bahwasanya Kiwiro bukan anak muridnya Gus Wawan Anom Pramuja, santrinya atau Padepokan Wali Songo, bukan. Memang betul Kiwiro datang ke Padepokan Wali Songo. Mungkin sekitar dari sekarang ini sudah 4 tahun yang lalu ya, mungkin 3 tahun lebih lah ya. Kurang lebih seperti itu. Kiwiro memang datang ke tempatnya Padepokan Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiwiro. Alhamdulillah pada kesempatan pada sore hari ini Kiwiro berada di daerah masih tidak jauh dari Padepokan, tepatnya daerah Lembah, tempat wisata. Kiwiro sejenak menenangkan diri, mengingat masa lampau yang telah terjadi yang tak mungkin bisa kembali lagi. Jadi pada kesempatan sore hari ini ada banyak yang akan Kiwiro bahas, terutama tentang orang banyak bertanya kepada Kiwiro apakah Kiwiro santrinya Gus Wawan. Nanti Kiwiro akan bahas yang kesini, insya Allah. Tapi tujuan video ini nanti dibuat bukan untuk mencari kebenaran, hanya klarifikasi. Tidak enak kalau Gus Wawan klarifikasi, Kiwiro tidak ada klarifikasi, tidak mungkin, tidak enak. Jadi tujuan video ini dibuat untuk klarifikasi apa yang menjadi pertanyaan netizen atau pertanyaan orang-orang banyak di luar sana. Jadi Kiwiro akan menjawab nanti di sini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang selalu membantu Kiwiro dalam berdakwah, dalam kesempatan apapun selalu menyupport Kiwiro sehingga Padepokan KWS hingga besar seperti ini. Jadi mohon maaf apabila nanti video ini dibuat ada yang tersinggung, ada yang tidak berkenan dengan video ini. Ini bukan untuk mencari kebenaran, ini bukan untuk mencari suatu keburukan dan aib-aib orang. Jadi bukan itu tujuan video ini. Jadi Kiwiro akan menjawab. Kiwiro apa santrinya Gus Wawan? Bukan. Jadi camkan garis bawahi bahwa Kiwiro bukan muridnya Gus Wawan, Anom Pramuja atau Hengki Kurniawan. Jadi Kiwiro bukan santrinya atau muridnya Gus Wawan ya. Jadi kamu yang nanya-nanya, orang yang nanya-nanya itu jawaban Kiwiro bahwasanya Kiwiro bukan anak muridnya Gus Wawan Anom Pramuja atau santrinya atau Padepokan Wali Songo, bukan. Memang betul Kiwiro datang ke Padepokan Wali Songo. Mungkin sekitar dari sekarang ini sudah 4 tahun yang lalu ya, mungkin 3 tahun lebih lah ya. Kurang lebih seperti itu. Kiwiro memang datang ke tempatnya Padepokan Wali Songo. Tapi Kiwiro enggak merasa belajar di sana. Kiwiro cuma hanya menenangkan diri di sana bersama keluarga, bersama anak-anak Kiwiro, bersama istri Kiwiro ke sana. Tujuan Kiwiro datang ke sana hanya untuk menenangkan diri. Jadi bukan untuk belajar. Itu mungkin Gus Wawan atau Hengki Kurniawan ingat juga apa yang pertama kali saya datang ke sana. Tujuan Kiwiro datang. Jadi bukan untuk belajar, untuk menenangkan diri. Jadi yang pastinya Kiwiro di sana itu selama 2 tahun Kiwiro di sana di tempat Gus Wawan atau Hengki Kurniawan itu sudah 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Jadi di sana itu Kiwiro tuh membantu Padepokan ya, bukan berarti Kiwiro di sana itu makan tidur di sana ya. Kiwiro di sana bukan makan tidur aja, sana Kiwiro mengeluarkan keringat. Ingat, Kiwiro di sana mengeluarkan keringat. Selama 2 tahun setengah Kiwiro di sana membangun Padepokan dari pondasi sampai masang genteng. Nah itu ya Kiwiro, berat Kiwiro datang ke sana pas pada saat itu santrinya cuman kalau tidak salah cuman 7 orang.
yang lamanya sudah keluar semua. Nah, datang santri-santri yang baru. Nah, Kiwiro datang ke sana cuman apa ya? Membantu membuat padepokan, membantu kepentingan padepokan Wali Songo. Dari Kiwiro mondasi sampai membuat masang genteng. Sudah itu Kiwiro keluar dari sana. Nah, itu keluar dari sana pun Kiwiro rasanya tidak ada masalah sama sekali. Kiwiro keluar di sana hanya ingin mencari kerjaan. Kalau di sana Kiwiro tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan untuk ngidupin anak Kiwiro. Sedangkan anak Kiwiro di sana tuh masih balita ya, masih bayi yang harus dicukupi kebutuhannya. Jadi masih butuh sosok seorang ayah. Jadi mau tidak mau Kiwiro putuskan keluar dari padepokan. Kalau masalah guru Kiwiro bukan Guswawan ya. Ini harus poin yang harus diingat. Guru Kiwiro bukan Guswawan. Guru Kiwiro banyak, ada di Jambi, ada di Palembang, ada di daerah Batu Raja. Jadi banyak guru Kiwiro. Yang pastinya kebetulan di tempat Guswawan itu mengangkat nama saya Kiwiro ini di tempat Guswawan melalui channel dia. Kebetulan pada saat itu channel dia baru, channelnya Padepokan Wali Songo. Nah, itu ngerintisnya dari awal itu saya Kiwiro. Kalau tidak percaya, kalau Kiwiro bohong, bisa dilihat dari tayangan-tayangan yang dari awal sampai yang ke berapa episode itu Kiwiro semua tayangannya di sana. Jadi memang Kiwiro membantu di padepokan. Cuma seakan-akan Kiwiro santrinya Guswawan, padahal bukan ya. Bukan santrinya Guswawan Kiwiro. Ingatkan sekali lagi, Kiwiro hanya melakukan membantu padepokan, membuat padepokan yang seperti sekarang ini kalian lihat di Padepokan Wali Songo, dari Kiwiro fondasi sampai ke masang genteng, sampai Kiwiro jatuh pada saat itu waktu membongkar ini ya, cor-coran Kiwiro jatuh sampai di sana. Jadi bukan ini tujuan, bukan untuk mengungkit, bukan untuk mengungkit atau buka-buka itu enggak. Ini cuman banyak mempertanyakan orang tentang Kiwiro. Ini Kiwiro jawab, ya kan tidak mungkin ada video klarifikasi di Guswawan, saya tidak ada sama sekali. Nah, ini dibuat bukan hanya untuk menjatuhkan, enggak, atau nak mencari aib-aib Guswawan, enggak. Saya berkata fakta yang sebenarnya, biar kalian kabarek terbuka, utaknya harus terbuka. Jangan hanya cuma satu saja didengarkan. Jangan menilai orang lihat dari omongan orang, belum tentu. Jangan kita percaya omongan orang kalau kita belum mengerti, tahu dari narasumbernya yang sebenarnya. Jangan langsung kita percaya omongan orang itu. Itu pun diajarkan sebenarnya. Jangan kita tahu-tahu ini Kiwiro ini. Kalau masalah itu Kiwiro tidak setuju, makanya Kiwiro buat seperti ini ya. Jadi intinya Kiwiro bukan bukan santrinya Guswawan Anom Pramuja. Jadi banyak yang bertanya seperti itu. Jadi sudah Kiwiro jawab. Loh, kenapa Kiwiro keluar dari sana? Tadi sudah Kiwiro jawab juga bahwa Kiwiro keluar dari sana, bahwasanya Kiwiro keluar dari Padepokan Wali Songo. Kiwiro ingin menafkahi anak Kiwiro yang masih bayi. Rumah kan? Jawabannya santai. Sumpah lillahi ta'ala, memang Kiwiro putuskan nak keluar, niatnya memang nak nafkahi anak Kiwiro yang masih bayi. Bukan karena ada apa-apa, bukan. Sebenarnya itu Kiwiro pulang dari Wali Songo, waktu kepulangan dari ziarah Wali Songo, Kiwiro langsung putuskan. Sebelumnya sudah Kiwiro pikir nak pulang dari Padepokan, nak pergi dari Padepokan. Nah, itu ya, tidak ada masalah sama sekali ya. Apa yang diceritakan yang tentang Kiwiro itu kayaknya bohong lah ya, bohong sama sekali. Itu mengada-ngada kalau orang-orang namanya netizen, namanya orang-orang itu kan daripada yang senang, banyak yang tidak senang sama kita. Makanya mereka tuh aku masih jauh nyari keburukan kita. Jadi kalau kemarau ini orang tidak punya timbangan ya, terharap kalau Guswawan Hengkir Kurniawan tuh ada timbangan lah ya. Mungkin dia tuh ada timbangan, bisa menimbang
orang-orang itu apa santri-santrinya, dalam artian jangan kemarau setahun habis dilahap hujan sehari, kesalahan sekali habis kebaikan yang bertahun-tahun. Jangan gajah di depan mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Jangan seperti itu. Pemimpin yang bijak, pemimpin yang bijaksana, seorang guru itu harus bisa melihat di tempat yang gelap. Dalam arti dia harus bisa melihat kebenaran, walaupun di sekeliling-kelilingnya menjelekkan orang itu. Kalau dia kebatinnya memang hebat, memang kebatinnya memang bagus, memang dia penerawangannya mantap, dia tidak bisa terpengaruh sama orang-orang yang sana. Dia bisa melihat yang sebenar sejati neng roso orang itu, bukan berarti dia terpengaruh dengan sekelilingnya, terpengaruh dengan omong-omongan orang. Nah itu kita harus mencari sosok pemimpin seperti itu ya. Pemimpin yang dicari itu pemimpin yang bisa melihat di tempat yang gelap, bukan pemimpin yang hanya sekedar saja. Itu yang dicari. Sangat suka di zaman sekarang mencari pemimpin seperti itu. Rata-rata pemimpin utama yang dicari hanya materis. Nah itu ya, materi dan wibawa dan apalagi ya, banyak. Bukan hanya itu tadi, wibawa sebenarnya yang dicari untuk dikatakan orang inilah ya, dia dipuji orang, mencari sanjungan, mencari apa kata-kata orang untuk mengatakan dia hebat, dia sakti, ini itu yang tidak perlu, tidak guna itu. Ketika malaikat Israel memanggil itu tidak ada guna sama sekali, hartamu, uangmu tidak ada gunanya. Itu yang kita gunakan amal jariah mah, tidak ada guna sama sekali. Jadi mudah-mudahan dibuatnya video ini bisa membuka otakmu, bisa membuka wawasanmu, bisa membuka pengertianmu, bisa membuka semuanya ya. Jangan kita berpikiran negatif tentang orang tersebut kalau kita belum tahu betul, atau kita belum tahu menyaksikan betul yang kejadian yang sebenarnya. Jangan kita mudah-mudah ambil keputusan kalau memang kita belum bisa memutuskan. Kita timbang-timbang terlebih dahulu. Nah, aku mohon minta Gusawan seperti itu ya. Mudah-mudahan apa Hengki Kurniawan itu tidak dalam artinya tidak seperti itu ya. Saya lihat tidak seperti itu sosok yang dibangga-banggakan Wali Songo. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Dia bisa menimbang, mudah-mudahan saja ya. Kiwiro juga harap seperti itu. Mudah-mudahan Wali Songo, Padepokan Wali Songo semakin besar. Kiwiro doakan untuk mobil khusus Gusawan Anom Pramuja atau Hengki Kurniawan, mudah-mudahan semakin jaya padepokannya, semakin besar, semakin banyak lagi santrinya, semakin bisa untuk berguna untuk orang banyak. Itu doa Kiwiro ya. Jadi mudah-mudahan ada pelajaran dengan ini semua. Mudah-mudahan sampai di sini saja ya, sampai di sini saja. Banyak yang harus disampaikan sama Kiwiro, ininya saja ya, intinya saja. Kiwiro juga tidak mau untuk menjelek-jelekkan, tidak mau untuk mengatain, membuka aib orang. Kiwiro tidak sibuk dengan itu ya, tidak sibuk dengan aib orang, tidak sibuk dengan keburukan orang. Karena apa? Kiwiro sibuk dengan masa depan Kiwiro, sibuk dengan kedepannya Kiwiro. Gimana untuk menjadi orang yang berguna lebih banyak lagi. Nah, terus doain Kiwiro, mudah-mudahan Kiwiro terlaksana dalam membangun sebuah yayasan panti asuhan ya. Kiwiro minta doa kalian semua. Mudah-mudahan Kiwiro segera bisa membangun panti asuhan untuk membantu anak-anak yatim yang tidak punya keluarga. Itu aja Kiwiro minta bantu kalian semua. Mudah-mudahan cepat terlaksana. Demikianlah video singkat yang ala kadarnya dari Kiwiro. Mudah-mudahan bisa membuka kalian semua, bisa mengambil pelajaran dari tayangan ini. Mudah-mudahan untuk kalian semua diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Yang masih sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sudah